Tadi Nandar memberi jawaban. Aduh. Oke, baik, waktu saya Nandar ya. Baik. Ya, Baik. silakan. Yang penting santun-santun aja. Kalau santun-santun kita tanggapi. Gini, Nandar, tadi itu yang saya tanyakan dari awal apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Kamu malah lari di dalam Al-Quran. Kamu malah lari ke Bible. Apa kamu sudah tidak pede lagi dengan Quranmu? Apa kamu sudah tidak percaya lagi bahwa Quranmu ini adalah kitab yang menjelaskan? Tinggal sayalah di bawah kolong langit ini, di dunia pertiktokan ini yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Teman-teman sekalian, tunjukkan di dunia pertiktokan ini siapa yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Cuman Edis TV. Nandar, masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap? Masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kenapa tidak ada orang Islam yang percaya? Gimana sih Nandar ini? Kamu kok lari-lari ke Bible? Saya tanya dalam Al-Quran. Lagi pula, Nandar tadi bilang begini, Muhammad dalam hadis sahih menjelaskan, nama saya adalah juga Muhammad, Ahmad juga. Gini Nandar, saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu. Kalau orang Islam, dia bilang, oh kami punya disiplin ilmu hadis, kami harus tahu matannya, kami harus tahu periwayatnya, sanadnya, begini. Jadi kami harus mengkritik apakah hadis itu dhaif, maudhu atau bagaimana. Nandar, saya kasih tahu. Saya orang Kristen, saya orang di luar Islam, saya kasih lagi tambahan satu. Untuk menentukan hadis itu akal-akalan atau palsu. Gini, hadis yang tidak punya asbabul wurud, yang tidak punya jalan cerita sehingga Muhammad tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad, saya pastikan palsu. Coba, apakah Muhammad seperti orang yang kesambet petir, tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad? Apa dia kesambet petir? Tahu ngomong begitu? Pasti tidak mungkin. Pasti ada asbabul wurudnya. Banyak orang Kristen nggak tahu itu apa asbabul wurud. Asbabul wurud itu gini loh. Jalan cerita kenapa Muhammad kok ngomong gitu. Saya minta sama kamu pertanggungjawabkan. Ada angin apa? Ada petir apa? Ada badai apa? Sehingga tahu-tahu Muhammad ngomong, nama saya juga adalah Ahmad. Ayo jelasin. Jelasin koin Nandar. Jelasin. Karena kalau tidak ada asbabul wurudnya, saya pastikan itu akal-akalan orang Islam. Masa nggak ada angin, nggak ada petir, Muhammad tahu-tahu ngomong sendiri kesambet? Nggak mungkin. Nah, terus yang kedua. Tadi di dalam Anda bilang Muhammad begini begitu. Teman-teman sekalian, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Kalian sok kenal tentang Muhammad nih. Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti anak mereka sendiri. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Tapi yang dilakukan oleh orang Islam, mereka malah cari informasi tentang Muhammad bukan dari orang yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh umat muslim? Mereka malah tanya kepada Ibnu Katsir, tanya kepada Bukhari, tanya kepada ini, tanya kepada itu. Yang semuanya adalah orang-orang yang hidup setelah Muhammad. Padahal Al-Quran bilang, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian ini adalah umat yang sok tahu tentang Muhammad. Bilang Muhammad namanya begini, namanya Ahmad, tadinya Ahmad dirubah jadi Muhammad. Kapan ganti KTP-nya? Ini kalian ini fitnah yang nyata. Ya, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu apakah orang Islam? Tidak. Yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Isa berkata, akan datang setelahku namanya Ahmad kepada Bani Israel. Tapi orang Islam fitnah bahwa yang datang Muhammad dan tidak datang kepada Bani Israel, datang kepada Bani Quraisy. Sungguh kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tiadalah satu kaum
yang berada dalam kesesatan yang nyata selain daripada mereka yang mengada-ada, yang diada-adakan oleh Endang Sunanda. Sungguh ini adalah fitnah yang keji, saudara-saudara. Berat ini, saudara-saudara. Berat. Silakan tanggapi, fokus. Ya, baik. Aku ambil buku dulu ya. Baik. Nah, Waktu jalan. Berat ini, saudara-saudara. Ini silakan. sabar. Biar tidak tergoncang. Baik. Nah, Lama, saudara-saudara. sabar dong, itu aja. Gemetaran dia, gemetaran. Baik. Yuk. Waktunya dinyalakan dulu, diterima. Sebentar. Nah, di sana ada berapa orang nonton di sana? Baik. Di sana ada berapa? Cuma 100 orang. 100 orang. Aduh, di sini udah 18.000 ini yang nonton nih secara live. Baik, silakan. enggak. 3.000 orang yang nonton. Ah, udah 21.000 orang nonton. Tunjukkan di Ya, hadapan baik. 21.000 orang. Ini Silakan. waktu saya. Tolong jangan diganggu. Ini waktu saya. Jangan. Baik, yang pertama saya akan tanggapi terkait asbabul wurud ya. Asbab wurud, sebab-sebab terjadinya itu hadis ya. Kalau kita memahami Quran itu ada dua metode, Edis. Yang pertama adalah metode bil ma'thur ya. Metode bil ma'thur itu adalah menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6 dikatakan Ahmad, para sahabat bertanya-tanya, siapa itu Ahmad? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, siapa itu Ahmad? Ahmad itu adalah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ini hadisnya, muttafaqun alaih, ini loh. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kok kamu nggak ngerti ilmu hadis langsung? Kita lihat nih ya. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku juga adalah Al-Mahi, penghapus ya, penghapus dosa. Kita lihat teman-teman. Justru yang nggak ada perawinya, yang nggak ada transmisinya adalah Bible. Kamu punya buku ini nggak? Ini buku dari bapak-bapak gereja ini loh. Bentar ya, saya tunjukkan kepada kamu. Teman-teman, ini adalah tafsir perjanjian baru ya. Ini ada ISBN-nya ya. Kita lihat teman-teman ya. ISBN-nya. Apa Alkitab itu teman-teman? Perhatikan nih. Pengarang sesungguhnya, ini kan Injil Markus ya. Pengarang sesungguhnya, saya pakai ini aja. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Inilah kitab suci yang penulisnya nggak diketahui siapa yang ngarang. Bagaimana track recordnya ngarang itu? Kalau Nabi Muhammad jelas, sebentar. Saya lagi menanggapi pernyataanmu kok fokus. Justru tadi saya sudah menunjukkan Alkitabmu saja membenarkan Nabi Muhammad. Kamu nggak percaya? Saya tunjukkan lagi, teman-teman ya. Dia, dijelasin berulang kali. Teman-teman kita lihat ya. Ini saya bukakan kepada kamu, kepada Anda. Saya ulangi ya. Sebentar. Nah, kita lihat nih ya. Ini kitab Kidung Agung, Alkitab Sabda dari LAI. Kita lihat ini Edis. Leksikonnya 040261. Kenapa diterjemahkan menjadi menarik? Padahal ini adalah proper name. Kita lihat. Ketik 04261 di kanannya leksikon. Apa di sini? Mahmad ya. Di sini ada referensi TOT, ada 673D. Siapa ini? Diklik. Apa di sini? Silakan, kamu kan pinter bahasa Inggris. Coba kamu baca. Apa di sini? Dalam bahasa Ibraninya Ahmad, dalam bahasa Ibrani itu Hamad. Coba kamu baca. Termenung dia saudara, Alkitabmu saja mengakui Nabi Muhammad. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Kenapa kamu mempertanyakan sesuatu yang tertulis di dalam kitabmu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yesus juga berulang kali menyatakan itu. Saya tunjukkan. Teman-teman ya, lihat nih ya. Karena
ini berbicara tentang Nabi Muhammad, mereka rela merubah ayat, menambah ayat. Kita lihat nih ya. Ini ada tafsiran Alkitabnya nih, ada tafsiran. Kita lihat nih. Matius 21:44, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tidak asli, brother. Karena berbicara ayat 43-nya merujuk kepada Nabi Muhammad, ditambah ayat yang palsu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 14 ayat ke-6. Di sini dikatakan, saudara, ini Yesus yang ngomong, jangan termenung. Amarlo Yesua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani akulah haderek jalan VH Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Di dalam Matius 10 ayat 11, kalau tidak salah disebutkan, Yohanes Pembaptis. Habis. Dor. Aduh, mengecewakan ya. Nanda mengecewakan. Pakai data dong, Dis. Nandar. Pakai data. Oke, ini waktu saya. Gini, Ya, kamu silakan. mengecewakan lagi, Nandar. Pertama gini, tadi kan saya tanya sama kamu, apa alasannya Muhammad berkata bahwa aku punya 5 nama? Kamu nggak jawab, kamu ngarang sendiri. Di dalam hadis, ini hadisnya nih, ini hadisnya nih. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Itu 2 nama. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Ahmad dan Muhammad. Sekarang saya tanya, ada angin apa? Ada petir apa sehingga Muhammad ngomong begitu? Dan dia ngomong sama siapa? Memble. Makanya saya bilang, teman-teman, ciri-ciri hadis yang dikarang-karang adalah Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Lawan bicaranya siapa nggak jelas. Coba Muhammad ngomong sama siapa di situ? Siapa di situ yang sedang diajak ngobrol sama Muhammad? Adakah di situ dia lagi ngomong sama Umar bin Khattab? Masa dia tiba-tiba ngomong sendiri? Saya punya teman nih, kami lagi ngobrol di warung. Lagi asik-asik kami ngobrol. Tahu-tahu dia ngomong sendiri. Lu kesambet, bro. Itu teman kami dulu, zaman dulu kami bully terus memang. Nggak ada angin, nggak ada petir. Ngomong aja entah nggak jelas ngomongannya. Masakan kalian mau memframing Muhammad sebagai sosok yang demikian? Jangan begitu, jahat kalian. Nggak boleh begitu. Muhammad sendiri pernah berkata, barang siapa yang mengata-ngatakan sesuatu dan menisbatkannya kepadaku, hendaklah mereka menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Lu, sekarang saya tanya sama kamu, Nandar, Muhammad ngomong sama siapa itu? Siapa lawan bicaranya? Masa nggak ada angin, nggak ada petir? Aku punya 5 nama. Namaku nggak ada itu, Nandar. Sehubungan dengan surat As-Saff ayat 6 nggak ada, itu tambah-tambahanmu saja. Lagian nih, kalau kita baca hadis yang lain lagi, ini yang dibangga-banggain si Juma nih. Allah telah memilih Bani Quraisy dan kemudian Kinanah begini. Itu setelah saya baca dalam literatur Islam, nggak sampai kepada Ismail, nggak sampai. Itu hanya berhenti sanad Muhammad itu hanya diketahui sampai siapa itu pokoknya nggak sampai ke Ibrahim, nggak sampai ke Ismail, nggak diketahui ada itu sumber referensi Islamnya. Lagi pula, ada angin apa, ada petir apa, Muhammad tiba-tiba ngomong, aku adalah keturunan begini. Kenapa? Untuk apa? Kalau memang Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dari keturunan Ismail, pasti Muhammad nggak capek-capek ngomong Allah telah memilih Kinanah dari ini, dari memilih begini. Nggak ada. Makanya zaman sekarang, teman-teman, para ulama-ulama sudah memalsukan sanad. Bukan cuma sanadnya Habib-Habib saja dipalsukan. Iya. Mereka ini ahli banget, mereka ini melakukan tipu-tipu. Setelah sanad Muhammad hanya diketahui sampai kepada Bani Hashim atau apa gitu, hanya diketahui sampai situ, mereka bikin lagi sanad palsu. Saya Habib ini.
bahwasanya saya turunan Nabi. Kasihan umat muslim yang awam-awam sampai minum air cucian kakinya. Jangan begitu, Nandar. Ayo kita cerdaskan ini umat biar mengikuti yang benar. Malah minum, ada Habib, Habib nih Habib, wah sembah-sembah Habib, air cucian kakinya diminum. Nggak boleh begitu, Nandar. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam surat Al-Ahzab nomor 40, makana Muhammadin aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki satu pun di antara kalian. Dia bukan bapak satu-satu pun dari antara laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang ngaku-ngaku Muhammad itu bapak saya. Saya ini turunannya Muhammad. Jahat kalian ini, jahat kalian tipu orang Islam. Yang lugu-lugu, yang nggak tahu apa-apa kalian tipu daya. Jahat, jahat sekali kalian. Oh, bekas nih, bekas tisunya turunan Nabi. Barokah. Bekas air minumnya cucu Nabi. Barokah. Jangan begitu, Nanda. Kasihan. Saya justru membela di sini orang-orang Islam yang awam supaya tidak kalian akali dan kalian tipu daya. Haleluya, haleluya, hosana, leben, alhamdulillah. Silakan. Oke, menang Edis, kalah Edis nih. Makasih. Thank you for the happiest year of my life.